Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ibu mengingatkan agar tetap stay at home, menjaga jarak dari orang lain, dan sering mencuci tangan agar kita semua terhindar dari pandemi yang ada pada saat ini. Nah, sesuai dengan perencanaan kita, pada pertemuan kedua kita akan membahas mengenai operasi aljabar pada matriks. Adapun kompetensi dasar untuk operasi aljabar pada matriks sama seperti pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat di layarnya. Dengan IPK, menjelaskan operasi dan sifat-sifat matriks, dan tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi konsep operasi pada matriks, menyimpulkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep matriks dan operasinya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama ada operasi penjumlahan, yang kedua ada operasi pengurangan, yang ketiga ada perkalian skalar dengan sebuah matriks, dan yang keempat ada perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita langsung masuk pada pembahasan yang pertama yaitu penjumlahan pada matriks. Nah, penjumlahan pada matriks ini didefinisikan dengan jika matriks A dengan elemen Aij dan matriks B dengan elemen Bij merupakan dua buah matriks yang berordo M kali N, maka matriks A ditambah matriks B sama dengan matriks C, di mana elemen dari matriks C ini merupakan penjumlahan dari matriks elemen dari matriks A dan elemen matriks B. Nah, yang perlu digarisbawahi dari penjumlahan matriks ini, kedua buah matriks harus berordo M kali N, artinya kedua buah matriks ini harus berordo sama. Dan juga penjumlahan dari setiap elemennya itu harus memiliki posisi yang sama atau letak yang sama. Paham tidak sampai sana? Kalau belum, kita lihat untuk contohnya. Di sini untuk contohnya itu diketahui matriks A dengan elemen 2, negatif 3, 7, 4, 2, negatif 1, dan matriks C dengan elemen 0, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 3, dan 5. Tentukan A ditambah C. Yang pertama kita lihat untuk ordo A dan ordo C. Apakah sudah sama? Kedua matriks ini memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 3. Berarti kita langsung masuk pada penjumlahan dari elemen matriksnya. Nah, perlu dibiasakan apabila dalam menjawab soal kita tulis ulang dulu soal tersebut. Nah, seperti ini. Lalu kita substitusikan elemen dari matriks A-nya ditambah substitusi dari elemen matriks C-nya. Nah, tadi disebutkan bahwa dalam penjumlahan di matriks itu kita harus memperhatikan letak dari setiap elemennya. Kita ambil contoh untuk elemen pertama itu pada baris pertama, kolom pertama. Nah, berarti kita harus melihat baris pertama dan kolom pertama di kedua matriks, yaitu matriks A dan matriks C. Di sini untuk matriks A itu ada elemennya 2, dan untuk matriks C itu elemennya 0 yang menempati posisi sama. Berarti bisa kita tulis 2 ditambah 0. Nah, begitupun untuk baris kedua, kolom kedua, berarti harus baris kedua, kolom kedua, yaitu 2 ditambah 3. Nah, semuanya ini harus menjumlahkannya itu yang posisinya seletak sehingga diperoleh hasilnya itu 2, negatif 6, 5, 3, 5, dan 4. Sekarang untuk soal yang kedua itu penjumlahan antara matriks A dengan matriks C transpos. Kita tulis ulang dulu matriks A-nya dan matriks C transposnya. Nah, C transpos ini kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa untuk transpos itu mengubah baris menjadi kolom atau mengubah kolom menjadi baris. Nah, ini kolom pertama kita rubah menjadi baris pertama, kolom kedua menjadi baris kedua, dan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Lalu kita perhatikan ordo dari kedua matriks ini. Untuk ordo matriks A itu ordonya 2 kali 3, yaitu 2 baris dan 3 kolom. Untuk matriks C, ordonya itu ada 3 baris dan 2 kolom. Nah, kita lihat kedua ordo ini berbeda, artinya kita tidak bisa melakukan operasi penjumlahan untuk kedua buah matriks ini. Mengapa? Alasannya karena ketika ordonya ini sama, maka setiap elemen di A itu memiliki pasangan di elemen B untuk dijumlahkan.
Kita lihat, untuk baris pertama kolom pertama di C transpose pun ada. Untuk baris pertama kolom kedua di C transpose ada. Tapi untuk baris pertama kolom ketiga di C transpose tidak ada. Maka dari itu ordonya harus sama. Sama halnya ketika pada baris ketiga di C transpose, apakah baris ketiga di A ada? Tidak ada. Makanya ordonya itu harus sama agar kedua matriks ini memiliki pasangannya untuk dijumlahkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari penjumlahan matriksnya. Sifat yang pertama itu ada matriks A ditambah matriks 0 sama dengan matriks 0 ditambah matriks A. Hasilnya itu matriks A. Nah, ini tuh seperti operasi pada aljabar, operasi umum pada aljabar. Ketika sebuah angka ditambahkan dengan 0, maka hasilnya itu angka itu sendiri. Nah, matriks pun sama. Ketika sebuah matriks ditambahkan dengan matriks 0, di mana matriks 0 ini elemennya itu semua 0 kan, maka hasilnya itu akan matriks A-nya sendiri. Paham ya? Nah, yang kedua itu ada sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Yang ketiga itu ada sifat komutatif. Paham ya untuk penjumlahan pada matriks? Sekarang kita masuk ke lawan suatu matriks. Nah, definisinya itu, jika matriks A dengan elemen AIJ dan matriks B dengan elemen BIJ berordo sama, sedemikian sehingga A ditambah B sama dengan 0 sama dengan B ditambah A, maka A disebut lawan dari B dengan A sama dengan negatif B, atau B sama dengan negatif A. Intinya, lawan dari suatu matriks ini dikatakan lawannya tuh ketika dijumlahkan maka akan menghasilkan suatu matriks 0. Inti dari lawan suatu matriks itu seperti itu. Contohnya, nah di sini tunjukkanlah bahwa matriks A dan matriks B adalah dua buah matriks yang saling berlawanan. Berarti untuk A ditambah B maupun B ditambah A itu harus menghasilkan matriks 0. Kita lihat ya. Nah, di sini A ditambah B. Berarti baris pertama kolom pertama, negatif 3 ditambah 3, 0. Baris pertama kolom kedua, 7 ditambah negatif 7, 0. 9 ditambah negatif 9, 0. 10 ditambah negatif 10, 0. Berarti menghasilkan matriks 0. Sama halnya dengan B ditambah A. Karena A tambah B dan B tambah A itu sama dengan matriks 0, berarti dapat disimpulkan bahwa kedua matriks ini adalah matriks yang saling berlawanan, memenuhi definisi yang di sini. Paham ya? Nah, lawan dari suatu matriks ini merupakan pengantar pada operasi pengurangan pada matriks. Nih, kita lihat dari definisi dari pengurangan matriks. Jika matriks A dengan elemen AIJ dan matriks B dengan elemen BIJ merupakan dua buah matriks yang berordo M kali N atau sama, maka A dikurangi B itu sama dengan A ditambah lawan dari B, yang hasilnya C, di mana C itu diperoleh elemennya dari elemen A ditambah lawan dari elemen B. Nah, lawan tuh maksudnya di sini ya. Atau elemen A dikurangi elemen B, seperti itu. Jadi pada dasarnya itu operasi pengurangan itu merupakan penjumlahan dengan lawan dari angka atau matriks itu sendiri. Paham ya? Yang keempat, ada perkalian matriks dengan skalar. Definisinya itu misalnya ada K elemen dari real dan A dengan elemen AIJ adalah suatu matriks berordo M kali N, hasilnya K dikali matriks A sama dengan K dikali setiap elemen dari matriks A. Jadi yang memiliki ordo M kali N itu matriks A-nya, bukan untuk K-nya. Sedangkan K-nya itu elemen dari bilangan real langsung, misalkan 2, 3, negatif 5, dan lainnya. Untuk mempermudah memahami bagian ini, kita lihat contohnya. Jika matriks D dengan elemen ini dan matriks E dengan elemen yang bisa dilihat, maka tentukan 4E dikurangi 2D. Biasakan ya, kita tulis terlebih dahulu 4E dikurangi 2D-nya, nanti kita substitusikan unsur dari matriksnya. Nah, bisa kita lihat
4 dikali E, substitusikan matriks E-nya, dikurangi 2 dikali matriks D, substitusikan elemennya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung mengurangkan. Kenapa? Karena kita harus menggunakan konsep perkalian matriks dengan skalarnya dulu. Diuraikan 4 dikali E-nya dan 2 dikali D-nya. Nah, untuk perkalian matriks dengan skalar ini, berarti bilangan skalar ini dikalikan dengan semua unsur yang ada pada matriks tersebut. Berarti 4 dikali 2, 4 dikali 4, 4 dikali 6, 4 kali 4, 4 kali 8, 4 kali 1. Sama halnya dengan 2 dikali matriks D. Sehingga kita peroleh seperti ini. Nah, bisa kita lihat dikalikan setiap elemennya yang menghasilkan di bawah ini. Nah, setelah seperti ini, berarti kita bisa langsung menggunakan operasi pengurangan matriks. Sama seperti penjumlahan, kita harus memperhatikan letak atau posisi dari setiap elemen matriks tersebut. Misalkan kita ambil baris pertama kolom pertama di matriks E. Berarti kita perhatikan juga baris pertama kolom pertama di matriks D. Maka 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Yang lainnya pun sama, sehingga diperoleh hasilnya itu matriks ini. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke perkalian matriks dengan matriks. Nah, di sini ada hasil di mana ketika sebuah matriks A dikalikan dengan matriks B itu akan menghasilkan matriks E. Nah, matriks E-nya ini diperoleh dari penjabaran ini. Dan kalau untuk perkalian matriks itu ada syaratnya. Nah, kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan baris dari matriks pertama. Nanti ini akan mengeliminasi, jadi hasil dari matriks yang dikalikan itu, ordonya itu akan baris pertama dikali dengan kolom yang kedua. Contohnya ini, misalkan A itu berordo 3 kali 3, B itu berordo 3 kali 1, maka hasilnya itu akan 3 kali 1 ordonya untuk C. Nah, biar lebih mudah, kita lihat contohnya saja ya. Diketahui matriks A dengan elemen 2, 3, negatif 1, 0, dan matriks P dengan elemen negatif 2, 3. Tentukan A, B, dan BA. Nah, sekarang kita tinjau untuk AB terlebih dahulu. Nah, AB ini untuk A-nya dia memiliki ordo berapa? Ordonya itu 2 kali 2. Dan untuk B-nya itu 2 kali 1. Berarti syaratnya untuk baris kolom pertama dan baris kedua itu sama, sudah dipenuhi ya. Berarti hasilnya itu akan 2 kali 1 ordonya. Nah, untuk pengoperasiannya kita lihat. Untuk pengoperasian matriks dikalikan dengan sebuah matriks, kita perhatikannya itu satu baris ini akan dikalikan dengan kolom ini. Baris ini dikalikan dengan kolom ini, baris yang kedua dikalikan dengan kolom pertama. Karena ini hanya ada satu kolom. Nah, berarti 2 dikali negatif 2 ditambah 3 dikali 3. Lalu ini negatif 1 kali negatif 2, 3 dikalikan dengan 0, maka hasilnya itu 5 kali 2. Jadi intinya tuh ketika matriks dikalikan dengan matriks, kita tinjaunya biar lebih mudah itu satu baris kalikan satu kolom, baris kedua pun kalikan dengan satu kolom, tapi nanti masing-masing sendiri-sendiri gitu. Paham ya? Nah, ini ibu tandai biar kalian lebih mudah lihatnya tuh. 2 kali negatif 2 ini 3 kali 3. Nah, ini akan menjadi satu elemen nantinya. Beda halnya ketika nanti di sini ada, berarti akan menjadi elemen ini. Nanti kita lihat contoh yang lainnya di belakang ya. Nah, sekarang kita tinjau untuk B dikali A. Kita lihat bahwa matriks B itu 2 kali 1, sedangkan matriks A itu 2 kali 2.
Nah, kolom pertama untuk matriks B itu 1, sedangkan baris untuk matriks A itu 2. Berarti kita tidak bisa mengalihkannya karena dia tidak memenuhi definisi dari perkalian matriks dengan matriks. Berarti A dikali B itu tidak sama dengan B dikali A. Berarti dalam perkalian sebuah matriks itu tidak berlaku sifat komutatif ya. Nah, di sini dia tidak berlaku sifat komutatif. Nah, untuk sifat-sifat lainnya bisa kalian lihat di sini ya. Ketika matriks A dikalikan dengan matriks identitas, maka akan dihasilkan matriks A, dia bersifat distributif. Dan ini ketika matriks A dikalikan dengan 0 akan sama dengan matriks 0. Kenapa? Sama seperti bilangan biasa, ketika dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Nah, dalam matriks pun sama seperti itu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, diketahui matriks A dengan elemen 2, negatif 3, 0, 4, matriks B dengan elemen 0, 3, 5, negatif 1, dan ada sebuah fungsi yang didefinisikan dengan 3x dikurangi 2y. Tentukan FA, ini FAB ya, ketinggalan B-nya, maaf. Nah, seperti biasa, jika ingin menyelesaikan suatu permasalahan, tuliskan dulu permasalahannya. Nah, di sini di permasalahannya itu ada fungsi ini, kita cari FAB ya. Nah, kalau misalkan kita tinjau, berarti X ini digantikan oleh A dan Y ini digantikan oleh B. Maka X di sini pun digantikan dengan A, Y di sini digantikan dengan B. Baru setelah ini kita substitusikan unsur dari matriksnya. Nah, kita peroleh 3 dengan hasil substitusi matriks A dikurangi 2 dengan hasil substitusi matriks B. Kita lakukan perkalian skalar dengan sebuah matriks, berarti 3 dikali 2, 3 dikali negatif 3, 3 dikali 0, 3 dikali 4. Maka hasilnya ini untuk 2B juga sama. Setelah itu kita lakukan operasi pengurangan biasa yang seletak ya untuk pengoperasiannya itu. Berarti 6 dikurangi 0, negatif 9 dikurangi 6, 0 dikurangi 10, 12 dikurangi negatif 2. Maka hasilnya itu 6, negatif 15, negatif 10, dan 14. Jadi inti dari soal ini, kalian harus melihat X itu diganti dengan matriks apa, dan Y itu diganti dengan matriks apa. Inti dari soal ini tuh ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui matriks A dengan elemen tertera pada layar, matriks B tertera pada layar, dan matriks C tertera pada layar. Tentukan A dikali B kali C dan AB dikali C. Nah, ini merupakan sebuah sifat ya. Berarti di sini kita akan membuktikan sebuah sifat. Nah, kita jawab ya, teman-teman. Nah, ini yang harus didahulukan itu yang ada dalam tanda kurung. Berarti kita tulis dulu ya, A dikali BC, berarti matriks A-nya kita substitusikan. Yang pertama dioperasikan itu B kali C, berarti kita tandai dengan kurung siku, bahwa tandanya ini tuh harus kita operasikan terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk perkaliannya tadi, dia itu satu baris kali satu kolom akan menjadi baris pertama, kolom pertama. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua itu akan menjadi baris pertama kolom kedua. Nah, baris kedua kolom pertama akan menjadi baris kedua kolom pertama. Baris kedua dengan kolom kedua akan menjadi baris kedua kolom kedua. Paham ya? Nah, kita tinjau untuk baris pertama dan kolom pertama. Berarti 2 dikali 0, 0. 0 dikali 4, 0. 0 tambah 0 hasilnya 0. Nah, untuk baris pertama kolom kedua, 2 dikali 2, 4. 0 dikali negatif 1, 0. Berarti hasilnya 4. Nah, yang ini baris kedua kolom pertama, 3 dikalikan dengan 0, 0. 5 dikali 4, 20. Berarti hasilnya 20. Baris kedua dan kolom kedua,
negatif 3 dikali 2 negatif 6, 5 dikali negatif 1 negatif 5, berarti hasilnya negatif 11. Nah, setelah ini hasilnya kita kalikan dengan matriks A. Matriks A dikalikan hasil dari BC. Caranya sama, baris pertama dengan kolom pertama akan menjadi baris pertama kolom pertama. Baris pertama dikalikan dengan kolom kedua akan menjadi baris pertama kolom kedua. Caranya sama sehingga diperoleh 40 negatif 26 0 12. Sekarang kita uraikan AB dikalikan dengan C. Nah, berarti yang pertama kali dioperasikan itu A dikali B, karena AB ini ada dalam kurung. Nah, kita tandai dengan kurung siku sama seperti tadi. Untuk pengoperasiannya tetap sama, baris pertama kali kolom pertama akan menjadi baris pertama kolom pertama. Baris pertama dikali kolom kedua akan menjadi baris pertama kolom kedua. Baris kedua dikali kolom pertama akan menjadi baris kedua kolom pertama. Baris kedua dikali kolom kedua akan menjadi baris kedua kolom kedua. Nah, setelah dioperasikan, kita peroleh hasilnya itu 40 negatif 2, 6, 0, dan 12. Nah, jika kita lihat hasil dari A dikali BC dan AB dikali C itu sama, berarti dapat kita simpulkan pada operasi perkalian matriks ini berlaku sifat asosiatif. Ya, seperti itu. Paham ya? Untuk penjelasan materi dan contoh soalnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Nah, apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya, bisa lewat jalur pribadi ataupun diskusi di grup WhatsApp atau e-learningnya. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.